Bayangkan kalau Shakira ada di grup 2 dan teman-temannya seperti tadi, posisi seperti tadi, ya udah Shakira nggak usah nyanyi, pasti lolos. Oke, teman-teman sekalian semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Kali ini kita bahas lagi masalah Dangdut Academy, teman-teman sekalian, di mana top 10 ini untuk penampilan berikutnya kan sudah terbentuk grup 1 dan grup 2. Ini pertarungan yang sangat spektakuler ya, terutama di grup 1, di mana grup 1 itu entah ini sebuah kebetulan atau ini memang diundi atau memang ini hak dari panitia untuk siapa yang mau posisi apa, yang mau di grup 1 sama grup 2 ini saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti di grup 1 itu entah ini sebuah kebetulan, kenapa yang di grup 1 itu malah yang mendapatkan virtual gift paling banyak. Apa ini sebuah kebetulan ya, kebetulan yang sangat kebetulan ya. Dan kayaknya teman sekalian di grup 1 itu nanti akan terjadi pertarungan virtual gift. Yang akan terjadi di grup 1 itu bukan pertarungan cengkok, bukan pertarungan suara, bukan pertarungan irama, bukan pertarungan nada, tapi saya yakin di grup 1 nanti bakalan terjadi pertarungan virtual gift. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang ada di grup 1 itu semua penerima virtual gift terbanyak di grup sebelumnya, di mana di situ ada Shakira yang sudah pasti pendukungnya sangat luar biasa. Yang kedua ada Arbil, di mana fanatik pendukungnya sangat banyak. Ada Yusuf, ada Robby, dan juga ada April. Satu-satunya mungkin April ya, yang di situ pengalaman sebelumnya yang virtual game-nya tidak sebanyak mereka. Tapi ada apa dengan grup 1 ini teman-teman? Kenapa yang virtual gift-nya paling banyak kok kebetulan banget ada di grup 1? Sehingga kalau saya menganalisa, lagi-lagi ini hasil analisa saya, maka nanti yang ada di grup 1 ini virtual gift-nya bukan lagi 5 juta teman-teman sekalian. Kalau kemarin paling banyak kan 5 juta ya. Saya baca di TikTok tuh kalau 5 juta virtual gift itu uang yang dikeluarkan untuk membeli virtual gift sebanyak 5 juta koin itu kurang lebih sampai 100 juta. Dan saya yakin nanti di grup 1 virtual gift terbanyak pasti di atas 5 juta virtual gift. Bahkan mungkin bisa jadi 10 juta virtual gift. Kenapa? Karena dia tahu sendiri fanatiknya pendukung di grup 1 ini luar biasa. Misalkan nanti Shakira penampilannya jelek lagi misalkan, maka mau tidak mau pendukungnya harus 2 kali lipat untuk mendukung Shakira biar tidak terjatuh. Kenapa? Karena musuhnya bisa bersaing dengan virtual gift. Arbil bisa bersaing dengan virtual gift. Robby kemarin mengejutkan posisi kedua setelah Shakira. Dan juga ada Yusuf yang kemarin sama-sama mendapatkan 5 juta virtual gift. Nah, sehingga teman sekalian di grup 1 ini kalau prediksi saya yang bakalan jatuh adalah si Robby. Kalau prediksi saya, kenapa? Pertama, virtual gift pertama Shakira, virtual gift kedua itu ada Arbil. Nah, terus yang diselamatkan adalah si April. Ada 2 nih, antara Yusuf sama Robby. Yang dilihat virtual gift-nya siapa. Dan kayaknya Yusuf dia akan memenangkan virtual gift, menempati posisi keempat. Baru si Robby ini tersenggol. Tersenggolnya Robby itu bukan virtual gift sedikit, banyak, tapi kalah banyak daripada yang lain. Karena musuhnya yaitu tadi. Nah, kayaknya seperti itu teman sekalian. Karena Shakira nanti kalau misalkan jelek lagi, ya pasti dia akan didukung oleh dukungannya untuk bisa selamat. Dia akan hambur-hamburkan di situ virtual gift. Ini pinternya Indosiar.
Grup 1 orang yang mendapatkan atau akademia yang mendapatkan virtual gift terbanyak ditaruh di grup 1. Sehingga orang kalau mau jagoannya tidak jatuh harus berani support dengan virtual gift. Itu analisa saya, teman-teman sekalian. Yang kedua, ada grup 2. Ini juga kebetulan juga. Kenapa di grup 2 ini adalah akademia atau peserta yang mendapatkan virtual gift di bawah. Ada Valen yang mana kemarin posisi keempat, ada Mila ada posisi kelima kemarin, terus ada Mutia juga posisi ketiga, ada siapa lagi, Tasha sama Ferdi. Nah, kalau yang di grup 2 ini teman-teman sekalian, mereka akan bertanding, mereka akan berlomba, mereka akan unjuk gigi karena di situ nanti ada pertandingan suara. Ya. Mereka akan bertanding cengkok, mereka akan bertanding irama, mereka akan bertanding nada. Kenapa? Karena virtual gift mereka itu kecil-kecil semua. Sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah mengandalkan virtual gift karena virtual gift-nya kecil. Nah, sebenarnya mungkin ya analisanya Indosiar atau juri ada sedikit keadilan di sini. Bayangkan kalau Shakira ada di grup 2 dan teman-temannya seperti tadi, posisi seperti tadi, ya udah Shakira nggak usah nyanyi, pasti lolos. Tapi karena dia ada di grup 1, mau tidak mau dia juga harus bagus. Karena kalau cuma mengandalkan virtual gift, di situ ada Arbil yang bisa menyaingi dia di virtual gift. Di situ ada Yusuf yang bisa menyaingi dia di virtual gift. Ada Robi yang bisa menyaingi dia di virtual gift. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Sepertinya seperti ini. Ini jelinya Indosiar, boxnya Indosiar juga. Sehingga mereka mau tidak mau harus berjuang dan penontonnya harus support sebanyak mungkin sehingga nanti bakalan banjir virtual gift. Siapa yang diuntungkan? Nah, kembali lagi ke bisnis teman-teman ya, kembali lagi ke bisnis. Memang yang diuntungkan ya pasti akademia ya, para akademia diuntungkan karena dari virtual gift itu para peserta mendapatkan. Tapi kalau saya melihat dari amplop yang diberikan itu kayaknya nggak ini deh, nggak senilai dengan virtual gift yang dikeluarkan oleh peserta, oleh pendukung. Contoh si Arbil dapat 5 juta virtual gift, itu kalau dinominalkan kan 100 juta. Maksudnya orang yang membeli koin untuk memberikan virtual gift totalnya itu kan kurang lebih 100 juta, itu kata TikTok ya. Iya, maksudnya kalau saya di ininya postnya orang-orang, nggak tahu kebenarannya. Tapi yang diberikan nggak mungkin 100 juta karena sudah terkonversi ke koin, di koin terkonversi lagi ke uang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tetap ini sebuah bisnis karena ya memang pergelaran dangdut ini selain untuk mengangkat anak-anak yang punya bakat di bidang dangdut, di bidang suara, ya pasti ada unsur bisnisnya. Makanya di grup 1 itu nanti saya yakin akan banjir, akan ada pertarungan virtual gift di situ. Dan di grup 2 mereka akan bertarung suara, mereka akan bertarung cengkok, mereka akan bertarung irama. Kenapa? Karena virtual gift-nya di grup 2 ini semuanya sedikit-sedikit semua. Nah, sekali lagi, bayangkan kalau misalkan si Shakira ada di grup 2, udah nggak usah nyanyi pasti lolos dari virtual gift. Tapi karena dia ada di grup 1, mau tidak mau dia harus menampilkan yang terbaik dan juga harus mencari dukungan dari penonton, dari supporternya, dari pendukung-pendukungnya supaya mendapatkan virtual gift yang banyak. Nah, ini analisis saya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi kita tunggu siapa yang akan terjadi di grup 1. Kalau prediksi saya si Robi akan terjatuh karena kalah virtual gift dengan si Yusuf. Kalau di grup 2 yang akan jatuh adalah Tasha karena kalah virtual gift dengan Ferdi. Mungkin itu saja teman-teman sekalian analisa dari saya. Kita tunggu tanggal 21, tanggal 22 di mana penampilan
Dagut Academy Grup 1 Top 10 akan digelar. Mungkin itu saja teman sekalian, saya undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.